Ya shalom saudara, sekali lagi shalom. Wow, luar biasa, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati, amin. Saya percaya mujizat dan penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Haleluya, kita akan mulaikan ibadah kita saudara. Mari kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Besar kasih setiamu atas setiap kami Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Sebab Engkau pengharapan kami Bapa. Kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami rindu Bapa berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biar lawatan-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Biarlah hadirat memenuhi hidup kami saat ini Bapa. Datanglah Engkau Tuhan, bertatalah Engkau sepenuhnya Tuhan atas ibadah kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, sebab Engkau yang layak kami agungkan. Besar kasih setiamu Tuhan, segala pengagungan, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang layak Tuhan dipuji Bapa. Kami bawa hati kami Tuhan, kami mau angkat suara kami yang terbaik untuk memuji Engkau Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala pengagungan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, mari saudara yang rindu memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Mari saudara pandang kiri kananmu dan katakan kasih Allah tak berkesudahan atas hidup kita, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Sebab kasih-Nya tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Selamanya. Yeah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Sebab kuasa-Mu yang terbesar Tuhan. Kau Allah yang sanggup. Mari saudara angkat hatimu di hadapan Tuhan.
melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Selamanya Tuhan. Mari nyanyikan saudara. Tuhan ada di pihak kita, Dia buka jalan jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Selamanya. Mari angkat tanganmu saudara. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup, selamanya, selamanya. Tuhan, kau sanggup, selamanya, selamanya. Tuhan, kau sanggup. Mari kita sembah Dia saudara. Selamanya Kau Tuhan yang sanggup, sebab kuasa-Mu terbesar. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa selamanya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, nama-Mu berkuasa.
Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Sutomo Petra Families dimanapun berada, sahabat-sahabat online worship dimanapun berada, selamat berjumpa kembali pada hari ini di hari Minggu tanggal berapa ini ya? Tanggal 10 Mei 2020. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata, yang terus menguatkan kita, membuat kita tetap bertahan hingga saat ini. Saya dan Anda, torang semua ada sebagaimana torang ada hari ini hanya karena kemurahan, anugerah, dan perkenanan Tuhan. Tidak berpanjang lebar lagi, mari siapkan hati kita semua untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala sejenak, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur karena kami selalu melihat penyertaan-Mu yang melebihi setiap keadaan situasi yang sulit yang tengah kami alami hari-hari ini. Saatnya kami buka hati seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, melawat kami dengan kuasa kebenaran firman. Kami tahu manakala hidup dan hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu, kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Tuhan, hamba-Mu begitu terbatas adanya, kami semua terbatas adanya, tetapi manakala Roh Kudus melawat kami, unlimited, tidak terbatas. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu tidak dibatasi tempat, jarak, ruang, dan waktu. Dimanapun kami ada, Roh Kudus melawat kami, memampukan kami untuk dapat memahami, mengerti, mencerna firman dengan kecerdasan rohani yang berasal daripada Tuhan saja. Berfirman bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam kuasa darah Anak Domba Allah, kekuatan iblis dan segala tipu daya pekerjaannya sudah ditaklukkan, dan kami declare pada hari ini kemenangan Kristus Yesus menjadi bagian setiap kami. Terpujilah Tuhan Yesus, sedia hati kami terbuka untuk firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya share pada kesempatan ini, saudara. Saya akan berbagi berkat firman Tuhan yang saya beri title, betapa kita tidak bersyukur. Sekali lagi, betapa kita tidak bersyukur. Mungkin ada tunggu dulu Gembala. Kita kalau dengar itu, ini judul hari ini dapat ingat satu lagu di Kidung Jemaat, satu lagu lama yang judulnya sama. Ya, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Lagu itu bercerita tentang bagaimana Tuhan sangat memberkati bangsa kita Indonesia, saudara. Tapi mungkin ada yang bilang begini, Gembala, pendeta, ini Indonesia lagi kehilangan pesonanya, lagi kehilangan keindahannya gara-gara wabah coronavirus. Tenang saudara, tetap bersyukur dalam segala hal. Kita harus selalu memperkatakan dengan iman, Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti diselamatkan. Dan Indonesia pasti terbebas, bukan hanya dari wabah ini saudara, tetapi Indonesia akan terbebas dari segala bentuk ketidakmengenalan akan Tuhan. Indonesia akan bebas dari segala dosa dan kejahatan. Dan kita percaya di dalam nama Yesus terjadi, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan confess, declare bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas bangsa ini. Glory, praise the Lord. Mari kita buka Alkitab kita saudara, dari kitab Lukas pasal 15 ayat 25 sampai 32. Lukas 15 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32, demikian firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita 32 dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin, amin, amin. Nah saudara tentu saja masih ingat ya, ini adalah perumpamaan yang cukup legendaris di dalam kitab Injil. Dan ini adalah rangkaian daripada 3 seri perumpamaan dalam satu tema besar yang diceritakan oleh Tuhan Yesus saudara. Dan ini bagian daripada 3 seri perumpamaan yang hilang, yang hilang, yang hilang. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang, lalu kemudian tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga adalah tentang yang tadi torang baca, yaitu anak yang hilang. Nah, yang lazim yang yang kita tahu bahwa yang terhilang siapa? Anak yang mana yang hilang, saudara? Anak yang mana yang hilang? Ya, yang lazim adalah anak bungsu, toh. Makanya kan ada lagunya yang dinyanyikan oleh Nikita. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Yang lazim yang kita kenal, yang hilang siapa? Anak bungsu. Tetapi kalau Anda perhatikan ini menarik sekali. Kita juga baru taruh kira saudara, bahwa judul perumpamaan itu apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Sekali lagi perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah pertanyaannya, anak yang mana yang hilang? Kan tidak dikasih tahu saudara ya. Hanya dibilang anak yang hilang, kan tidak ditulis perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Tidak, dia cuma taruh begini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Berarti siapa sebenarnya yang hilang? Anak yang mana yang hilang? Yang hilang itu sebenarnya saudara adalah dua-duanya hilang. Mungkin Anda bilang, yang hilang cuma yang bungsu gembala. Yang sulung kan dia tidak kemana-mana. Sama dengan orang sekarang, yang sulung itu kan stay at home. Dia cuma tinggal-tinggal di dalam rumah. Ada hilang kemana dia? Emang dosa apa yang dia bikin? Sampai kemudian dengan berani gembala bilang bahwa dua-dua hilang, yang sulung juga hilang. Saudara, kisah ini memberi sebuah pesan for torang semua saudara. Bahkan di rumah Bapa torang juga bisa tak hilang. Dan ini bukti dari apa yang kita baca tadi. Dosa apa yang dilakukan oleh si sulung? Dosa apa yang bikin dia terhilang? Jawabannya, cluenya ada pada title, ada pada tajuk, ada pada topik, ada pada tema kita pada sore hari ini. Betapa kita tidak bersyukur. Dosa yang bikin tak hilang ini anak sulung adalah dosa tidak tahu bersyukur. Kenapa? Harusnya sebagai kakak yang baik, ketika ada adik yang hidupnya rusak, ketika ada adik yang hidupnya kacau, yang mungkin jadi pergumulan keluarga. Aduh Tuhan, tolong torang PAD ini supaya dia bertobat, supaya dia sadar, dia kembali kepada Tuhan. Nah sekarang dia PAD so datang. Sekarang dia PAD so bertobat, harusnya diresponi dengan apa? Mengucap syukur. Betul atau benar saudara? Jadi sebenarnya dosa yang bikin ada tak hilang ini anak sulung adalah dosa tidak tahu mengucap syukur. Saya tahu saudara, hari-hari ini hari-hari yang berat buat kita. Mungkin sebagian sudah tidak bisa bayar lagi cicilan rumah, cicilan motor, sampai mungkin auto sudah dapat tarik. Ada mungkin yang sudah terlanjur pinjam uang ke bank untuk bikin usaha, so terlanjur buka rumah makan atau kafe. Tetapi akhirnya rumah makan itu harus ditutup, kafe harus ditutup, karyawan harus dirumahkan. Dan Anda harus menanggung hutang yang begitu besar. So nentau mau bayar bagaimana karena tuh modal so tak putar bagus.
karena situasi ini. Jangankan pikir cicilan, mungkin untuk mau makan aja pikir, aduh mau makan apa kita. Jangankan untuk bulan ini, jangankan untuk minggu ini. Mungkin ada yang bilang, ini besok kita mau makan, kita sonen tahu gembala. Kita mau makan apa, atau pendeta kita mau makan apa ini. Besok istri, anak-anak seisi rumah mau makan sonen tahu. Dan dalam kondisi ini saya tahu saudara, karena bukan cuma Anda, saya, kita semua juga merasakan dampaknya. Saya yakin juga rekan-rekan gembala, pendeta, ketua jemaat, hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat tentu merasakan dampak yang sangat besar saudara ya. Jadi bukan cuma kalangan tertentu masyarakat yang merasakan dampaknya, orang semua merasakan dampaknya. Dan saya tahu dalam situasi ini adalah sulit untuk orang mau bilang, Tuhan Engkau baik. Tetapi inilah ujian, inilah proses for torang saudara. Untuk menunjukkan bukan hanya iman biasa tetapi iman sejati. Iman biasa berkata aku percaya Tuhan pasti menolongku. Tetapi iman sejati berkata aku tetap percaya meskipun Tuhan tidak menolongku. Aku tetap mengucap syukur kepadanya. Karena aku percaya rancangannya itu indah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang tak hilang ini anak sulung juga. Yang bikin dia tak hilang, tidak bisa bersyukur. Dia tidak mengalami kesusahan, dia tetap ada di rumah bapaknya. Dia telah mengalami kasih dan kebaikan bapaknya. Tetapi malah kepulangan adiknya disambut dengan kecewa, dengan dongkol. Jadi ini anak sulung dia lagi kena virus. Bukan virus corona atau COVID-19. Tetapi virus yang DP nama AIDS saudara. AIDS. Angkuh, iri, dengki, sombong. Yang tentu lebih bahaya dari sekedar virus corona. Karena kalau corona pun Tuhan izinkan orang tak kena corona. Kalau orang di dalam Tuhan, kalaupun yang tidak baik, mati tetap masuk surga saudara. Tetapi kalau orang yang kena virus AIDS tadi, angkuh, iri, dengki, sombong. Kong dia yang tidak bertobat, biar lagi dia sehat-sehat di dunia. Datang DP waktu dia mati, kong dia tidak bertobat, masuk neraka saudara. Jadi ini virus angkuh, iri, dengki, sombong. Lebih bahaya dari virus corona. Lebih bahaya jauh saudara. Bukan cuma bahaya aja, tapi bahaya banget saudara. Dan jangan sampai kita terhilang gara-gara ini virus ini. Ada banyak orang justru tak hilang di gereja saudara. Makanya ada yang bilang begini, kiapa so perlu ada KKR lagi di gereja. Kiapa perlu lagi ada penyegaran iman, penyegaran rohani. So di gereja kok, saya ingat saudara saya pernah ketemu dengan seorang teolog saudara. Dan kemudian dia pernah berkata begini kepada saya. Karena waktu itu saya aktif dalam penginjilan di mana-mana. Lalu kemudian dia bilang begini. Kalau mau penginjilan pergi di jalan-jalan. Pergi di tempat-tempat umum. Pergi di daerah-daerah pedalaman. Suku-suku yang memang belum sama sekali mendengar Injil. Itu baru namanya evangelism. Itu baru namanya preach the gospel. Memberitakan Injil. Kalau di gereja kan semua so kenal Yesus. Ngapain lagi mau KKR di gereja? Jangan salah saudara. Yang terhilang bukan cuma suku-suku terasing yang ada di pedalaman-pedalaman. Justru banyak orang juga di gereja sekarang lagi tak hilang saudara. Ya, apalagi sekarang so nak masuk gereja, so ibadah di rumah. Ada orang jadi lebih setia, malah ada yang sekarang lebih tak hilang saudara. Karena so nak masuk gereja. Sedangkan ibadah di gereja aja yang masuk gereja, sekarang ibadah apalagi ibadah di rumah. Ada orang justru pingin ke gereja dan karena keterbatasan dan lain-lain sekarang akhirnya ibadah di rumah. Mereka bersyukur, wow puji Tuhan. Tapi ada yang dulu ibadah di gereja dia so malas. Nah sekarang tak tambah sonda ibadah di gereja kurang terserah mau ikut ibadah online atau enggak. Nah banyak orang yang malas sudah lebih cuek, lebih acu tak acu ya. So lebih tak hilang, betul-betul tak hilang. Yang tak tinggal tiba hilang, tak hilang saudara ya. Nah inilah yang terjadi sekarang. Banyak orang yang kita tidak tahu. Di hadapan orang kelihatan baik. Mungkin dari hari ke hari pelayanan demi pelayanan. Bahkan ada orang yang dari Senin sampai Senin pelayanan. Sampai dia kalau bako keheso bukan tapi so pelayanan. Sudah kata banyak pelayanan yang dia beki. Tapi saudara kelakuannya aduh tidak jadi berkat. Saya ingat saudara pernah ada seorang teman hamba Tuhan saudara di ibu kota dan kemudian dia cerita sesuatu saudara. Kisah yang membuat saya kok bisa terjadi kejadian seperti itu. Dia cerita begini, ada satu gereja, satu ketika lagi kebaktian saudara hari Minggu ibadah kedua, tiba-tiba polisi datang di saat sementara ibadah.
Bukan mau ikut ibadah saudara polisi ini, tapi untuk datang menangkap seseorang di tengah ibadah tersebut. Dan yang ditangkap siapa saudara? Salah satu pemain musik saudara. Oh langsung ditangkap semua, jadi heboh saudara. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Emang dia apa yang dia lakukan, kesalahan apa, ternyata sangat fatal sekali saudara. Jumat, Sabtu, Minggu dia ada di gereja, pelayanan saudara, melatih anak-anak muda untuk main musik. Dan hari Minggu juga dia pelayanan musik di atas altar. Tetapi dari Senin sampai Kamis dia jadi pengedar narkoba saudara. Aduh, saya kaget, saya bilang emang benar pernah ada kejadian begitu? Iya ada kejadian begitu, wow. Orang tidak menyangka saudara, itu yang namanya terhilang di dalam gereja saudara. Nah kita sekarang apakah kita tergolong yang mana, anak bungsu atau anak sulung saudara? Jangan sampai kita tidak jadi anak bungsu tapi malah jadi anak sulung yang juga terhilang. Kesalahannya so simple, hanya karena tidak tahu mengucap syukur. Kenapa seseorang tidak bisa bersyukur saudara? Nah ada beberapa penyebabnya saudara. Kenapa orang tidak bisa bersyukur? Yang pertama, karena orang ini tidak pernah puas. Saya bacakan saudara ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, kenapa seseorang tidak bisa bersyukur? Karena tidak pernah puas. Dikatakan dalam firman Tuhan, maka ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perhatikan ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah ini kalau saya tangkap di sini saudara, ada satu ungkapan kecemburuan dari si anak sulung. Dibilang kita ini tidak pernah berfoya-foya, kita selalu tolong papa di sini. Tetapi tidak pernah papa mau kasih bahkan seekor anak kambing for kita mau party untuk nongkrong, ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Ya, sudah pasti berarti pada saat itu tidak lagi wabah karena ternyata masih bisa kumpul-kumpul dan mengadakan pesta-pesta, saudara ya. Dia iri sama adiknya. Pertanyaannya adalah, berhakkah si anak sulung iri kepada si bungsu? Berhak atau tidak saudara? Nah untuk menjawabnya saya ingin bacakan satu ayat yang lain saudara. Masih di Fatsal yang sama. Torang mundur ke ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah ketemu ini. Berhakkah si anak sulung iri? Saudara ketika si bungsu minta pembagian harta, tanah warisan, harta warisan, minta bagian. Maka Alkitab berkata, DP Papa langsung berbagi apa? Dua-dua di antara mereka, jadi langsung dibagi. Saudara, belakangan saya baru tahu bahwa ternyata dalam kebiasaan orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu, kalau anak sulung dia akan dapat 2/3 dari pembagian harta. Dan yang bungsu itu 1/3, maksudnya begini, jadi kalau contoh, ayahnya mungkin punya harta misalnya 9 miliar, punya uang. Nah 2/3 atau 6 miliar itu jatuh ke yang sulung. Nah 3 miliar misalnya mereka ada katakanlah 7 bersaudara misalnya ya. Kalau pada perumpamaan ini kan dorong cuma 2 bersaudara. Katakanlah ada 7. Maka tetap anak yang pertama dapat 2/3. Dan 1/3 ada 6 yang mau berbagi saudara. Jadi sebenarnya jadi anak sulung di Israel saudara, wow. Betul-betul jaya sekali saudara. Karena dia menikmati harta warisan yang wow, yang besar sekali jumlahnya. Adik-adiknya itu akan mau berbagi cuma dari 1/3. Nah artinya bahwa sebenarnya yang sulung ini sudah apa banyak. DP adik dapat cuma 1/3 pergi merantau. Sementara kakaknya dapat 2/3 masih tinggal dengan papa. Artinya harta yang 2/3 itu disimpan dan dia masih hidup dengan papa masih urus, masih diberi makan oleh orang tua. Harusnya kalau mau fair, ya dia keluar dong, mandiri, cari rumah sendiri dan namanya kan sudah pembagian. Jadi sebenarnya sekarang siapa di sini yang kurang ajar saudara yang dia tahu sopan? Ternyata si sulung saudara, dia mengiri pada adik padahal seharusnya dia tidak berhak karena dia sudah mendapatkan. Kenapa orang bisa hidup dalam keiri hatian, kecemburuan satu dengan yang lain? Karena tidak pernah puas. Ingat 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, ibadah tidak disertai rasa puas, itu tidak akan bawa keuntungan.
Makanya Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah diri atau belajar untuk merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Makanya kan Yesus mengajarkan formula daripada doa Bapa kami, give us today our daily bread. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Banyak orang saudara tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Gaya hidupnya seringkali bertentangan, berlawanan dengan dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan, saudara. Ada kan orang memang dia merasa self confidence-nya itu baru naik kalau dia tenteng barang-barang branded. Pokoknya DP tangan gatal-gatal kalau enggak mau tenteng tas mahal. DP kulit itu mau timbul ruam-ruam, mau timbul jamur-jamur kalau enggak pakai lotion yang mahal. Muka itu mau jadi gatal-gatal kalau enggak mau pakai bedak yang mahal, saudara ya. Padahal sebetulnya hanya dengan yang murah saja bisa dan sesuaikan dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Harus mendandani diri dengan semua yang mewah, yang fancy, yang mahal. Maka kalau mau kasih ke Tuhan persembahan, mau datang ke gereja 5.000, singgah dulu di warung, tukar 1.000. Kalau perlu yang 1.000 tukar 5.500. Nah sekarang picis susah mau cari. Kong kalau mau kasih masuk tuh picis di persembahan, kasih jauh-jauh tuh tangan ke dalam supaya nak mau dapat dengar tuh picis babunyi, saudara. Tapi selalu mendandani diri dengan kemewahan. Aduh, ini namanya saudara orang-orang yang tidak pernah puas. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah bersyukur, tidak tahu memuliakan Tuhan. Padahal Alkitab berkata, muliakan Tuhan bukan cuma dengan mulut. Tapi Amsal 39 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi sekali lagi kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena yang pertama apa? Tidak pernah puas. Lalu kemudian yang kedua, kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena tidak tulus. Ayat 28 tadi dibilang begini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Berarti selama ini ketaatan dia melayani, bantu dan tolong DP Papa ternyata tidak tulus. Dia ternyata hitung-hitung. Dia membawa benefit atau kerugian buat dia, berarti dia hitung-hitung, saudara. Nah ini kan namanya anak yang nintau diri, saudara. Karena ternyata jasanya kepada ayahnya dia hitung. Dia mengharapkan sebuah timbal balik. Dia mengharapkan sebuah balas jasa. Dan seharusnya seorang anak yang baik, dia tidak akan melakukan itu. Banyak orang, saudara, katanya anak Tuhan. Tapi ternyata Pak Tuhan masih parekenan. Berhitung, saudara. Apa yang dia lakukan kepada Tuhan cuma demi supaya Tuhan berkati pada dia. Kalau Tuhan nak berkati, jadi koncudu Pak Tuhan. Saudara, ini namanya tidak tulus. Biarlah pelayanan kita, pengabdian kita kepada Tuhan itu karena kita betul-betul mengasihi Tuhan. Saya tahu sekarang untuk rekan-rekan, senior-senior hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, pendeta, ketua jemaat. Saya tahu ini hari-hari yang sulit. Saya mendengar curhat banyak teman-teman gembala, saudara, bahwa karena sudah tidak ada ibadah, kumpul-kumpul di gereja, lalu kemudian ibadah secara online, maka jumlah persembahan yang masuk itu berkurang jauh. Dan banyak jemaat yang walaupun sudah misalnya disampaikan persembahan bisa disalurkan lewat transfer rekening dan lain-lain. Tetapi tetap, namanya kan ibadah online. Jemaat bilang tafiaro di mana dan tidak ada kolekte yang dijalankan secara langsung, saudara. Dan itu menyebabkan katanya pemasukan untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan ini berkurang. Apalagi mereka yang hidup weekly, per minggu itu hanya dari persembahan jemaat. Maka ini tentu keadaan yang menyulitkan. Keadaan yang membuat susah, saudara. Tetapi ingat baik-baik, bukankah gereja ini adalah pelayanan kepada Tuhan. Gereja, church is not a shop. Church is not a mall. Gereja itu bukan toko, gereja itu bukan mall, saudara. Ya, kalau tujuannya hanya untuk mencari keuntungan, hidup dari persembahan, maka ndak usah melayani di gereja jadi hamba Tuhan. Buka toko jo, buka warung. Kalau memang tujuannya hanya supaya demi uang masuk, saudara. Nah, kalau tujuan kita melayani hanya supaya kita bisa hidup, supaya
kebutuhan kita terpenuhi, itu namanya tidak tulus, saudara. Mohon maaf, itu namanya tidak tulus. Mohon maaf, itu namanya tidak tulus. Kita belajar melayani Tuhan karena memang dipanggil oleh Tuhan. Merasa terpanggil, berhutang kepada Tuhan. Dan pelayanan ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Itu baru namanya ketulusan. Dan saya percaya Alkitab berkata, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Orang yang tulus, dia akan lihat kebaikan. Dia akan lihat berkat-berkat Tuhan, saudara. Saya percaya hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, di mana banyak orang mengeluh, banyak orang merintih, banyak orang meratap, banyak orang kesusahan. Tetapi orang yang tulus hatinya dengan Tuhan, dia akan melihat perkenanan. Dia akan melihat berkat. Dia akan melihat yang namanya providensia. Tuhan mencukupkan dan memelihara kehidupannya. Ingat saudara, Tuhan adalah Allah yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, kenapa orang tidak bisa bersyukur? Tadi yang pertama, orang tidak bisa bersyukur karena tidak pernah puas. Yang kedua, karena tidak tulus. Yang ketiga, karena tidak bisa lihat orang lain bahagia. Sekali lagi, kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena tidak bisa lihat orang lain bahagia. Si sulung ini dia bilang, "Odo papa ini so bertahun-tahun kita dengan papa. Nya ndak pernah baking salah. Tetapi papanya ndak pernah baking sesuatu yang menggembirakan. Baking pesta, baking party for kita. Sementara adek ini sobat nakal, so baking habis harta. Sekarang dia pulang. Pak kita hele kambingnya ndak pernah bapak sembeli. Pak dia langsung dikasih lembu tambun. Lembu tambun itu artinya lembu gode dang saudara. Ya, hele kambing kanino bapak ndak pernah kasih pak kita. Kong dia ini yang pergi dengan pelacur-pelacur, bapak kasih itu lembu tambun. Ini namanya tidak bisa lihat orang lain bahagia. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Mungkin ada yang bilang, "Gembala kita komang ndak sejahat itu." Ada no jam mangiri sadiki pak orang, markomangnya ndak sejahat itu tapi pikiran. Tapi ada orang begini saudara, meskipun sudah anak Tuhan, dia lihat orang lain kayaknya jauh dari Tuhan, mereka hidup lebih bahagia. Padahal dia lebih diberkati, lebih sukses, lebih banyak doi. Kok dia mulai berpikir, Tuhan, dia jauh dari Tuhan, kita so pelayanan, so setia dengan Tuhan, rajin berdoa, mereka tapi hidup begitu joh. Kayaknya tidak ada peningkatan. Tidak ada kemajuan. Yang tambah tapi simpanan, deposito, harta. Dari tahun ke tahun jadi kontraktor. Maksudnya kontrak terus, tidak pernah ada rumah pribadi. Nah ini namanya mulai seperti anak sulung nih. Ayo bertobat saudara. Tidak usah cemburu lihat orang lain. Tidak usah sirik. Timbul gatal-gatal di hati cuma karena lihat kebahagiaan orang lain. Masing-masing kita punya berkatnya dan juga punya salibnya sendiri-sendiri. Jangan pernah melihat orang lain seolah-olah lebih beruntung dari kita. Saudara. Karena pada dasarnya manusia itu punya satu nature yang tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa puas. Makanya Alkitab berulang-ulang tekankan. Cukupkan diri, cukupkan diri, cukupkan diri. Malah lebih tegas lagi Alkitab berkata, asal ada makan dan pakaian, cukup. Artinya apa? Harus belajar untuk mengkondisikan hati, jiwa, pikiran secara sinergis untuk tetap mengucap syukur terhadap setiap berkat Tuhan dan keberadaan kehidupan kita. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku, semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan. Apa saudara? Berterima kasih, keberadaanku, semua berkat Tuhan. Berarti keadaan apapun sekarang, susah, senang, sehat, sakit, tertawa, sedih, semua itu berkat.
Karena kita percaya Allah turut bekerja in all conditions, dalam segala keadaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ada kan orang katanya so anak Tuhan, tapi DP hidup itu hidup dalam dunia yang bernama andai kata. Dunia andai-andai. Sampai kayak ada lagu pop beberapa tahun yang lalu. Andai ku jadi orang kaya. Dia pikir kalau dia kaya, dia bisa bahagia, kan orang begitu. Aduh, andaikan kita kaya kan pasti kita bahagia. Pertanyaan saya, apa semua orang kaya bahagia? Halo? Apakah jawabmu? Ada orang dibilang begini, andaikan kita gagah Kang, andaikan kita fasung Kang, sama dengan pastor Christian, pasti kita bahagia. Pertanyaan saya, apakah semua orang fasung di dunia bahagia? Ada yang godek-godek dia lihat orang langsing. Ih, langsing dia Kang. Aduh, andaikan kita langsing rupa dia Kang, pasti kita bahagia. Pertanyaan saya, apa semua orang langsing bahagia? Ini bukan bela diri ya. Apakah semua orang langsing bahagia? Jawab sendiri. Sementara ada orang kurus, dia lihat orang poco-poco, dia bilang, aduh enak Kang. Lihat dia poco-poco gemes kayaknya. Aduh enak kalau lihat orang full dang DP badan dang. Badan-badan sehat dang sama dia habis imunisasi. Pertanyaan saya, apakah orang juga yang badan poco-poco semua bahagia, saudara? Jadi masing-masing ada berkatnya, ada juga salibnya. Itulah kehidupan, saudara. Orang kurus, saya bilang makang hati. Orang gode, makang tampa. Jadi masing-masing saudara ada berkatnya, ada kebahagiaannya, ada juga duka citanya, ada salibnya. Itulah yang namanya keseimbangan dalam kehidupan, saudara. Ya, ada susah, ada senang, ada sehat, ada saatnya juga kita merasakan tubuh kita menjadi lemah. Itulah bagian daripada kehidupan supaya kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah hidup dalam dunia yang bernama seandainya. Duh, andaikan Kang kita lahir di luar negeri. Lahir di Singapura misalnya. Ya, kenapa kita lahir bukan di Singapura, di Sangerpur. Biar Jono sama, yang penting ada DP Pur. Andaikan Kang kita lahir di Eropa misalnya, di negara misalnya bernama Swedia. Nah kalau di Indonesia, Swedia itu cuma masuk di peribahasa. Bahasa Indonesia, Swedia payung sebelum hujan. Jadi Swedia kalah sama orang. Di Indonesia Swedia cuma masuk di peribahasa. Sudahlah saudara, kita tidak usah menyesali siapa kita lahir di daerah ini, siapa kita lahir dari keluarga ini, dari orang tua ini, siapa kita faham ini. Bahkan ada yang mulai menyesali siapa dia laki-laki, siapa dia perempuan. Dan akhirnya mulai mau merubah diri. Itu namanya bukan cuma bodoh tapi oon pangkat 3 saudara. Bersyukur dengan keberadaan kita sekarang. Stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Makin kita bandingkan diri dengan orang lain, makin kita akan unhappy, tidak bahagia, saudara. Saya bersyukur saya adalah Christian Tambahani, saudara. Ya, walaupun orang bilang, Christian Tambahani itu sama dengan Ari Wibowo. Tetap kita bilang nyanda. Kita Christian Tambahani. Dan walaupun 11-12 dengan Ari Wibowo dang, tetap kita Christian Tambahani. Maksudnya Ari Wibowo 11, Christian Tambahani 12. Mungkin dia bilang kepedean ini gembala ini. Biar Jo, saya bangga saya adalah Christian Tambahani. Kita harus bangga dengan keberadaan kita. Bangga bukan berarti sombong, tapi bersyukur. Keberadaanku semua adalah berkat Tuhan. Terakhir yang keempat, kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena tidak mau bersabar. Sekali lagi karena tidak mau bersabar. Ayat 28 tadi dikatakan marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kata berbicara dalam Alkitab bahasa Inggris New Living Translation sampai pakai kata beg. Ayahnya perlu ngemis membujuk dia. Sombong amat saudara. Jangan sampai kita menjadi seperti anak sulung. Berapa banyak kali kita tidak bisa bersabar dengan kelemahan dan kekurangan orang lain. Kita tidak bisa bersabar dengan keadaan-keadaan yang terjadi di antara kita. Banyak orang yang selalu merasa bahwa semuanya kurang.
Tiap kali dia makan sesuatu, aduh kurang enak. Dia lihat orang, aduh kurang gagah, kurang cantik, kurang tinggi. Dia dengar khotbah, kurang mantap. Dia dengar pendeta siapapun khotbah, kurang bagus DP suara, kurang bagus DP gaya. Pokoknya semua apa dia kurang. Padahal dia sendiri kurang ajar. Karena suka menghakimi orang lain. Belajar untuk bersabar dalam segala hal. Menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, sabar. Menghadapi orang-orang yang menyakiti, sabar. Menghadapi keadaan yang Tuhan luaskan terjadi, situasi sulit sekarang ini, sabar. Termasuk ketika ada sesuatu yang Tuhan lakukan dan Tuhan mau atur dalam hidup kita. Sabar saja saudara, sabar dalam pengaturan Tuhan. Sama seperti anak sulung ini, dia tidak bisa sabar lihat cara ayahnya untuk mentreat adiknya yang telah tersesat dan kembali. Dia tidak terima. Ini namanya tidak sabar. Saudara, seringkali pengaturan Tuhan itu berbeda dengan kemauan kita. Bahkan seringkali waktunya Tuhan juga berbeda dengan waktu yang kita pingin. Tapi ingat saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan pengaturan Tuhan selalu yang terbaik bagi Anda dan saya. Mari saudara, biarlah hari-hari ini kita selalu hidup dalam hati yang bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah hidup dalam gerutu, dalam sungut, dalam pengeluhan. Apapun yang terjadi serahkan pada Tuhan saudara. Mungkin hari-hari ini memang hari-hari yang sulit. Tapi kalau pengaturan Tuhan seperti itu, kita belajar untuk berserah. Percaya bahwa di balik semuanya ada hal yang jauh lebih baik. Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sesaat lagi kita juga akan kembali untuk menerima berkat Tuhan. Baik saudara, kita sudah berada di akhir dari perjumpaan kita dalam online worship pada hari ini. Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali menjadi orang yang tidak tahu bersyukur. Kami menjadi seperti anak sulung yang akhirnya terhilang walaupun kami tidak tersesat kemanapun. Hanya karena kami lost di dalam hati yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak pernah puas dengan berkat Tuhan, tidak pernah merasa cukup. Kami melayani Tuhan, taat kepada Tuhan, tetapi dalam kemunafikan, ketidaktulusan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau kami tidak bisa lihat orang lain berbahagia, diberkati lebih daripada kami, ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak bisa bersabar dengan perlakuan orang lain, dengan keadaan-keadaan sulit yang kami alami. Kalau kami tidak bisa bersabar dengan pengaturan Tuhan atas kehidupan kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan buat, segala rancangan rencana Tuhan bagi kami adalah yang terbaik. Mampukan kami semua, Jemaat GBI Sutomo, sahabat-sahabat online worship dimanapun berada. Mampukan kami Tuhan untuk tetap memandang kepada Tuhan bahwa rancangan-Mu indah bagi kami. Bahwa ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi kami. Meskipun keadaan ini sulit, tapi kami percaya ada mujizat saat kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa dimanapun setiap jemaat-Mu bahkan sahabat-sahabat online worship hari ini berada. Jamah di dalam nama Yesus. Saudara, mungkin engkau saat ini sedang dalam pergumulan. Ada beban yang sedang menindih hati, jiwa dan pikiranmu. Tetapi saat ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi. Tangan kirimu kau boleh taruh di dadamu. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan tidak dibatasi tempat, jarak, ruang dan waktu. Jamah setiap kami saat ini. Melalui ada kontak poin tangan yang kami angkat. Dan tangan yang kami taruh di dada kami. Jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, hiburkan yang sedang berduka, bebaskan yang terbelenggu, angkat segala beban yang menindih hati dan jiwa kami, gantikan dengan kasih, sukacita, pengharapan, kesembuhan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami semua, Jemaat GBI Sutomo, sahabat-sahabat online worship, kami semua dipelihara, ditolong,
dijaga, dilindungi oleh Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Terus kami menopang pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden kami sampai kepada pemerintah yang ada di daerah, sampai kepada pemerintah yang ada di bawah. Kami percaya mereka semua Tuhan beri hikmat, kekompakan, unity, ada sinergi yang baik dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Kami percaya Indonesia pasti akan segera terbebas dari wabah ini dan akan mengalami recovery dengan cepat karena ada tangan Tuhan Yesus yang menolong. Indonesia pasti dipulihkan, disembuhkan dan dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya akhir daripada semua ini kami akan lihat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Setiap lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami menopang tenaga-tenaga medis kami. Tuhan lindungi dan beri kesehatan, kekuatan dan hikmat kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sahabat-sahabat online worship, jemaat Tuhan sekalian, bukalah hati dan kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan melimpahkan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan lewat online worship pada hari ini. Sampai jumpa kembali dalam online worship selanjutnya. God bless. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Immanuel. Shalom, shalom, shalom.